Selamat pagi semua. Kita akan membahas materi mengenai ketenagakerjaan. Jadi yang pertama, ketenagakerjaan itu kita bisa baca, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi bukan hanya pada saat kita bekerja itu disebut ketenagakerjaan, tetapi semua hal yang menyangkut ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di dalam ketenagakerjaan itu kita sering mendengar beberapa istilah. Nah, bisa dibaca seperti ini. Ya, sudah tadi yang ketenagakerjaan sudah. Ya, jadi ketenagakerjaan itu dibagi beberapa istilah. Jadi tenaga kerja, ketenagakerjaan itu berbeda. Pekerja pun berbeda. Jadi tenaga kerja itu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang yang menyediakan pekerjaan bagi pekerja. Kemudian pengusaha itu orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Jadi pengusaha perorangan dia sendiri, entah dia ada usaha, cuma usaha dagang, cuma toko, jadi dia perorangan. Kemudian perusahaan. Jadi segala istilah yang terkait dengan ketenagakerjaan. Perusahaan tahulah. Pelatihan kerja. Jadi kalau orang itu tidak menempuh pendidikan ataupun bisa juga yang lebih penting sih yang tidak menempuh pendidikan. Jadi dia lebih membutuhkan yang namanya pelatihan kerja. Jadi di situ untuk memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, yang artinya dia di situ membangun atau meningkatkan keahlian yang dia punya. Kemudian pemagangan itu lebih ke masa kita di situ memang kita belum menjadi pegawai tetap mungkin. Jadi mereka harus melihat seperti apa progres kita selama pemagangan itu, layak atau tidak untuk diangkat sebagai tenaga kerja. Jadi ini sebenarnya bagian dari sistem pelatihan kerja. Tetapi untuk mengevaluasi kinerja kita layak atau tidak. Perjanjian kerja, serikat pekerja dan lain-lain itu jelas untuk penjelasan di sini merasa itu cukup untuk dimengerti. Kemudian di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama berdasarkan jenis kegiatannya. Berdasarkan jenis kegiatan. Jadi tenaga kerja rohania atau non fisik dan tenaga kerja jasmania. Jadi kalau rohania itu dia lebih ke pemikir atau dia lebih ke gagasan. Orang-orang yang memang dominan menggunakan otaknya atau pemikirannya untuk bekerja, seperti direktur, konsultan, manajer. Jadi konsultan kan enggak harus dia mau tunjung toh, harus dia arahkan, misalnya dengan secara langsung dia misalnya mekanik dia harus perlihatkan misalnya memasang komputer, enggak, dia cuma membagi atau mensugesti orang. Kemudian B, tenaga kerja jasmania atau lebih ke fisik. Jadi contohnya ya memang hanya mengandalkan fisiknya atau tenaga. Seperti pekerja bangunan, ya kan memang mau susun bata, nyedak cuma mau haga-haga toh, nyedak cuma mau pikir ini bata mau susun bagaimana. Nah, yang lebih ke bata itu, misal yang mau susun mungkin dia lebih ke arsitekturnya, tetapi untuk jasmanianya ya memang harus pekerja bangunan atau buruh.
Kemudian tenaga kerja berdasarkan keahlian. Tenaga kerja terdidik dan terlatih. Terdidik berarti dia sarjana, menempuh pendidikan dari SD, dari TK, SD sampai dia ada tenaga keahlian, misalnya pun SMK, itu kan sudah bisa untuk dia ada satu kompetensi keahlian. Kemudian kalau dia lanjut S1 ya lebih baik juga kalau dia sudah menyelesaikan S1. Contohnya tenaga kerja terdidik, ya pengacara kan memang harus ada gelar S1 ataupun sertifikat juga, insinyur, guru ekonomi kan harus punya ijazah S1 ataupun setara dengan S1. Dokter juga kan bukan hanya terlatih. Kemudian tenaga kerja terlatih itu ya kalau dia lebih ke tidak mementingkan ijazah, tetapi dia ada niat mau berlatih, atau mungkin dia otodidak atau mungkin dari lingkungan sehingga dia bisa mengikuti pelatihan. Entah dia dari tidak tahu menjadi tahu atau sudah tahu menjadi lebih tahu, seperti sopir, tukang masak, montir, pelukis dan lain-lain. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi di dua-dua yang di atas tidak ada termasuk di situ. Kenapa di tenaga kerja yang ini, yang ketiga, termasuk di tenaga kerja, padahal tidak terdidik maupun tidak terlatih. Jadi di situ bukan berarti tidak bisa bekerja ketika kita tidak menempuh jalur pendidikan dan kita tidak ikut pelatihan. Nah, karena di sini contohnya, misalnya kuli atau buruh angkut, ya kan kalau memang dia orangnya waras, bisa cuma bisa lihat saja, dia kan bisa lah memindahkan satu batu bata dari tempat yang awal sampai tempat yang dia harus angkut batu bata itu. Tidak perlu pelatihan memang kan, tidak, maksudnya bukan berarti dari kecil dilatih untuk mengangkat satu barang itu termasuk pelatihan, tapi lebih ke yang memang kalau kita kategorikan yang terlatih itu harus memang melalui pelatihan yang menambah value kepada orang itu. Kemudian masalah yang sering terjadi di dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama kita tahu pasti tingkat pengangguran yang tinggi. Karena apa? Ya masalah tadi, mungkin orang itu tinggalnya di pedalaman, karena orang itu berpendidikan hanya sampai di tingkat SD, jadi atau mungkin tidak lulus SD, otomatis kan misalnya dia belum sempat tahu cara membaca. Jadi banyak hal yang mengakibatkan tingkat pengangguran itu tinggi. Ya berarti tidak terdidik dan tidak terlatih. Tidak semua tempat itu, misalnya untuk buruh, tidak semua tempat memang menyediakan lapangan kerja untuk orang yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang bisa kita lihat untuk situasi sekarang saja, yang sudah terdidik dan terlatih pun bahkan susah untuk mencari pekerjaan, apalagi yang tidak terdidik maupun tidak terlatih. Selanjutnya ini jumlah angkatan kerja tinggi. Misalnya di Sulawesi Utara untuk tahun 2020 yang lalu, rata-rata yang lulus S1 untuk ekonomi. S1 untuk ekonomi ada seluruh Sulawesi Utara ada 10.000 orang. Sementara perusahaan atau lapangan kerja yang tersedia hanya membutuhkan 3.000 orang untuk jurusan akuntansi atau ekonomi. Ya otomatis yang 7.000-nya mau kemana? Itu maksudnya angkatan kerja yang tinggi. Jadi mungkin tetap ada masalah, harus adakan penyelesaian atau solusi. Jadi ya mungkin
Yang lain masih menganggur, yang lain bertani, yang lain banting setir jadi pekerja kantoran yang tidak di bidang akuntansi, atau hanya membantu jadi pegawai event, atau dia masuk Indomaret hanya sebagai apa em, untuk penjaga toko. Jadi ada hal-hal, tetapi pasti ada yang menganggur di situ. Nah, yang C, tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Nah, sama yang sudah dijelaskan tadi, yang berpendidikan dan berketerampilan saja agak susah untuk mencari pekerjaan, apalagi yang tingkat pendidikannya di bawah rata-rata. Nah, di sini ada penelitian dari Badan Pusat Statistik. Jadi jenjang pendidikan SD ke bawah masih mendominasi tingkat pendidikan di Indonesia misalnya. Kemudian yaitu 55,3 juta orang, diikuti SMP 21 juta. Sementara untuk sekarang saja, untuk Indomaret kan harusnya SMA sederajat. Jadi yang lain itu harus cuma bisanya jaga toko atau kios yang biasa, atau pekerjaan yang lain yang tidak memprioritaskan ijazah minimal SMA sederajat. Kemudian penyebaran angkatan kerja tidak merata. Jadi penyebaran angkatan kerja yang tidak merata maksudnya, misalnya kan ini di Jawa. Di Jawa kan yang paling padat penduduk di antara semua pulau yang ada di Indonesia. Nah, di situ memang banyak universitas, banyak tempat pelatihan, atau banyak memang gedung-gedung tinggi yang orang-orangnya harus sarjana ya. Tetapi itu pusatnya di Jakarta. Tetapi di daerah lain belum tentu membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Nah, di sini misalnya di Jawa menghasilkan angkatan S1 banyak. Tetapi lapangan yang tersedia yang membutuhkan angkatan itu lebih banyak di Pulau Sulawesi. Nah, jadi tidak merata kan? Yang membutuhkan angkatan kerja tersebut ada di Sulawesi, tetapi yang menghasilkan angkatan tersebut ada di Pulau Jawa. Otomatis orang-orang yang ada di Jawa tersebut harus mencari pekerjaan yang di luar jika ingin memang tersalurkan kompetensi atau ijazahnya. Ya kan, kalau tidak tersalurkan selama dia masih menunggu pekerjaan tersedia di daerahnya di Jawa, dia harus menganggur. Otomatis dia harus cari di luar Jawa. Kemudian di sini ada perlindungan atau jaminan kesejahteraan tenaga kerja belum maksimal. Jadi gaji yang diberikan atau BPJS ketenaga kerjaan dari perusahaan tidak semua perusahaan menjamin BPJS ketenaga kerjaan untuk setiap karyawannya. Jadi di sini mengakibatkan orang mungkin mundur dari perusahaan itu. Otomatis kan bukan hanya masalah dia tidak sesuai dengan pekerjaannya, tetapi mungkin ada masalah internal atau lebih ke mental atau kekecewaan, kan juga bisa mengakibatkan orang itu berhenti dari pekerjaannya. Sekarang kita masuk ke poin 4 mengenai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang pertama dari pemerintah. Usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Jadi pemerintah itu memberikan program-program yang sekarang sih lagi gencar kan, itu prakerja kan dari pemerintah. Di situ berisi pelatihan-pelatihan dari berbagai sektor usaha. Itu ada wirausaha di dalam, ada dia cara pembuatan kue, cara mengoperasikan Microsoft Office. Jadi itu meningkatkan keahlian atau kompetensi dari berbagai jenis pekerjaan. Yang sekarang sih yang memang lagi gencar yang itu. Kemudian dari pihak swasta atau perusahaan bagi tenaga kerjanya, maupun dari, kalau di sini contohnya
langkah yang diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Dalam hal apakah itu? Kerjasama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Contohnya pas nguni PKL, praktek kerja lapangan nanti. Jadi sekolah bisa mengadakan MOU atau kerjasama. Jadi yang pastinya MOU itu bisa tergantung isi MOU tersebut, entahkah hanya untuk PKL saja atau magang, tetapi juga bisa berisi perekrutan. Sama dengan contohnya ini Indomaret kan sudah ada kerjasama dengan sekolah kita. Jadi yang ketika ada perekrutan, jika membawa ijazah dengan ijazah Yadika atau sekolah kita bisa menjadi prioritas karena kita sudah ada kerjasama. Kemudian yang individu di sini membekali dirinya dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Misalnya dalam mencari kerja, seorang harus membekali diri dengan berbagai keterampilan, pengetahuan. Jadi dari diri sendiri, kalau dia memang mau masuk dia sudah tahu perusahaan apa yang harus dia masuki, otomatis dia harus ikut pelatihan, dia harus mencari sertifikat agar diprioritaskan untuk masuk ke dalam perusahaan itu. Kemudian yang B, menanamkan jiwa wirausaha. Jika kita memang tidak ingin selalu ada di bawah, otomatis kalau kita jadi pekerja saja, kita hanya bekerja. Tetapi kalau kita mau berwirausaha, yang pertama kita harus tanamkan jiwa wirausaha. Berarti kita harus berkreasi atau berinovasi. Ya otomatis kalau kita bisa jadi wirausaha atau pengusaha, kita kan sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Selain kita bisa membantu atau menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan, kita juga bisa bersantai ria jika kita sudah jadi bos. Sekarang otomatis tenaga kerja, kita bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sistem pengupahan untuk diri kita sendiri ketika kita akan bekerja, maupun jika kita menjadi pengusaha, kita harus memberikan upah. Yang pertama ada di sini yang harus dipertimbangkan mengenai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika lulusan ekonomi itu banyak, otomatis tingkat upahnya itu cenderung turun. Tetapi jika tingkat kinerjanya bagus, pasti dia akan dipromosikan dan gajinya akan naik sesuai dengan kinerja yang dia berikan atau hasil yang dia berikan untuk perusahaan tersebut. Kemudian kesepakatan pemberi kerja dengan penerima kerja. Nah ini biasanya kan kesepakatan itu terjadi ketika wawancara. Pertama, wawancara mengenai kenapa dia masuk kerja di perusahaan itu, dan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dia sudah lewati. Nah setelah dipertimbangkan kemudian dia diterima di perusahaan itu, otomatis negosiasi mengenai upah itu harus dilakukan supaya mencapai tingkat kesepakatan deal berapa upah yang harus diberikan atau upah yang harus diminta. Jadi di situ ya, atau memang ada upah minimum provinsi UMP. Kalau provinsi tersebut menerapkan 3 juta, ya minimal perusahaan itu harus memberi gaji 3 juta untuk pegawainya. Tetapi tidak semua perusahaan, apalagi perusahaan yang masih kecil biasanya, atau perusahaan yang kalau sekarang sih yang tidak terhubung, jarang berkomunikasi atau jarang terekspos oleh pemerintah, biasa sih ada yang nakal memang memberikan upah di bawah UMP. Tetapi karena memang sangat dibutuhkan pekerjaan itu, ya otomatis para pekerja
mau tidak mau ya harus terima daripada tidak kerja atau tidak mendapat gaji sama sekali. Nah, ini upah minimum sudah dibahas tadi sekalian dengan itu. Di sini contoh, tetapi ini sudah lama ya, ini UMP tahun 2018 yang di sini kan UMP yang mengikuti UMP 2020 sekarang. Kalau di sini UMP 2018 Sulawesi Utara 2.800.000 sekian. Jadi ini tingkat pengangguran. Penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari kerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Jadi namanya tidak bekerja, walaupun dia sudah mempersiapkan belum action dia pekerjaan itu, dia termasuk pengangguran. Ada beberapa jenis pengangguran. Pertama, jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Jadi ada faktor, ada sesuatu sampai dia jadi pengangguran. Yang pertama, pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan ekonomi suatu negara. Mungkin di situ kegiatan ekonomi turun karena ada bencana alam, otomatis kan misalnya ada tsunami atau tempat kerjanya kan tidak bisa untuk waktu yang cepat dia langsung kembali kerja. Sama dengan ini misalnya akan ada pandemi, yang awal-awal pandemi otomatis ada PHK besar-besaran, apalagi di bidang pariwisata dan bidang penerbangan. Pengangguran struktural bisa dibaca ya, untuk ini penjelasannya cukup karena kita harus membahas yang lain. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja. Pengangguran terbuka adalah situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Setengah menganggur, jadi kalau ada kerja ya dia mungkin proyek lah. Kalau udah proyek baru dia kerja. Kemudian dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Upah merupakan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional. Apabila tingkat pengangguran tinggi, nilai komponen upah akan semakin kecil. Kemudian penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Jadi kalau orang tidak bekerja, otomatis dia kan tidak akan bayar pajak. Kecuali pajak bumi dan bangunan, yaitu memang harus. Kemudian beban psikologis. Jadi semakin lama seorang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Misalnya dia sudah berkeluarga, memang pertama dia bekerja, tapi dia menganggur, otomatis permasalahan dalam keluarga itu, walaupun dia single atau dia sudah menikah atau belum, biasa masalah ekonomi. Semua orang membutuhkan uang. Jadi misalnya dia harus menghidupi keluarganya, kemudian dia masih menganggur, otomatis dia kan akan stres. Bahkan ada yang mungkin bunuh diri atau harus mencuri. Jadi beban psikologis juga bagi penganggur tersebut. Kemudian beban sosial. Semakin besar jumlah penganggur, semakin besar pula beban sosial yang harusnya. Misalnya biaya, kan orang sakit kan dia tidak tahu. Jadi ada perbedaannya nanti beban. Tetap intinya adalah kita membutuhkan uang untuk melangsungkan kehidupan. Memang uang bukan segalanya, tapi hampir semuanya membutuhkan uang. Cara-cara mengatasi pengangguran. Cara mengatasi dengan mengatasi pengangguran siklus. Jadi ada beberapa, tapi intinya ya otomatis kita harus mengatasinya dengan berbagai pelatihan. Dengan mungkin kalau di SMK, SMA, minimal kan SMA untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Jadi kira-kira kalau sekarang Anda berhenti sekolah, kan ada program pemerintah yang istilahnya paket C lah, untuk percepatan kita menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA sederajat. Jadi itu bisa. Kemudian untuk
Yang lain kan bisa ikut pelatihan, dia bisa pertama kalau memang buka usaha ya usaha kecil-kecilan, atau misalnya warung atau usaha rumah makan, tapi memang membutuhkan pekerjaan pertama dulu. Jadi kalau memang dia tidak terdidik, dia harus terlatih. Kalau memang tidak terlatih, dia harus terdidik. Kalau kedua-duanya tidak ada, dia harus memiliki fisik yang kuat, sehat kuat. Jadi kalau karena tidak terdidik dan tidak terlatih, minimal pekerjaannya adalah buruh angkut atau yang Gojek pun bukan Gojek sih, Gojek juga harus dia kan misalnya dia tidak terdidik, dia harus baca. Jadi harus sehat kuat minimal untuk penyelesaian masalah pengangguran agar dia bisa tetap dapat uang dan bisa makan dan melangsungkan hidup. Demikian untuk pembahasan materi. Untuk yang kalian ini kan hanya diringkas. Jika ada yang tidak kalian catat tetapi itu penting, yang sudah dijelaskan tadi mohon dicatat kembali atau ditambahkan. Terima kasih semua.